wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, saya bersama Bapak Dr. Andes Sugino, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Mojorejo 1. Di sini saya akan berwawancara dengan beliau terkait masalah-masalah yang sudah kami cari akar penyebabnya, dan di sini nanti Bapak Dr. Andes Sugino akan memberikan solusi-solusi yang tentunya akan kami laksanakan penyelesaiannya di PPL nanti. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak minta bantuannya untuk hari ini. Saya akan melaksanakan wawancara bersama Bapak terkait solusi-solusi tentang akar penyebab masalah yang telah kami cari di SD Negeri nomor 1. Iya. Langsung saja Bapak, untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan semangat dan motivasi belajar siswa kelas 4. Walaupun ini sudah kelas 4, tapi ternyata masih juga perlu untuk motivasi belajar Bapak. Nah, dari masalah ini, akar penyebabnya setelah kami cari, ternyata yang paling perlu untuk dicari solusinya yaitu dari guru Bapak. Guru itu kurang inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kurang inovatifnya ini apa? Tentang model pembelajarannya Bapak, sehingga pembelajaran di kelas itu sangat kurang menarik untuk anak. Nah, kira-kira dari akar masalah ini penyelesaiannya seperti apa? Terima kasih. Memang untuk motivasi anak, membangkitkan semangat anak itu tidak hanya terbatas untuk kelas 4 saja. Setiap kelas atau semua anak itu terus kita motivasi semangatnya agar betul-betul bisa belajar dengan maksimal. Kalau dari sisi guru Anda sudah menemukan permasalahannya itu dari model pembelajaran, otomatis guru harus mau berkreasi, berinovasi, dan mengimplementasikan dari berbagai model pembelajaran yang sudah ada, sehingga nanti anak itu betul-betul akan mendapatkan berbagai model pembelajaran dari guru, sehingga menarik minat motivasinya untuk belajar. Jadi antaranya yang paling saat ini kita bisa terapkan adalah model pembelajaran kooperatif itu ya, misalnya model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, kemudian PJBL, Project Based Learning, kemudian juga pembuatan media pembelajaran, video-video itu yang semuanya akan menjadikan anak itu tertarik. Kemudian juga dari sisi pertanyaan-pertanyaan pun kan bisa sekarang disetting lewat media. Nah, itu bisa kita gunakan semuanya itu. Jadi dari model itu model kerja kelompok ya, cooperative learning, bisa diterapkan, implementasikan di sekolah. Selain itu juga PBL ya, berbasis problem, jadi anak itu dengan masalah dulu untuk menyelesaikan itu. Kalau terkait ini Bapak, kuisis itu kira-kira bisa dimanfaatkan atau bisa dimasukkan tidak dari akar penyebab masalah tadi? Itu bisa saja dimasukkan sebagai cara untuk membangkitkan minat anak, tetapi lebih fokusnya itu pada model pembelajarannya saja, karena itu nanti akan mengaktifkan anak itu lebih fokus pada model pembelajarannya saja. Itu bisa digunakan ya. Jadi untuk pengenalan gitu. Ya, pengenalan bisa ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk yang kedua Bapak, tentang pemahaman dan pengaplikasian materi matematika Bapak. Matematika ya. Matematika. Bapak selaku kepala sekolah, kami
melihat dan mendapatkan laporan kalau Bapak Sugino itu tentang pelajaran matematika itu sudah banyak hasilnya itu sudah kita lihat dan sudah ahli gitu ya dalam pelajaran matematika. Nah, ini di sini murid-murid kami itu dalam pengaplikasian pelajaran matematika itu masih rendah, Bapak. Nah, dari sana itu juga dari gurunya, ternyata guru itu kurang kreatif, Bapak, dalam penerapan model dan juga medianya, media pembelajarannya. Dari modelnya kurang kreatif, jadi cuma biasa saja, mungkin hanya menuliskan soal dan memberikan sedikit penjelasan, dan akhirnya untuk hasilnya itu juga kurang memuaskan gitu. Nah, sehingga belum menguasai konsep dasar materi matematika yang diajarkan. Dari akar penyebab masalah ini, solusi ataupun penyelesaiannya bagaimana? Memang yang menjadi problem kita untuk pembelajaran matematika itu bagaimana kita itu menanamkan konsep untuk pemahaman matematika ini pada anak. Nah, penanaman konsep ini yang paling dominan itu memang guru harus punya kreatif, punya inovasi untuk mentransfer ilmunya pada anak ini, ya terutama dari sisi model pembelajaran maupun metodenya. Dan yang paling praktis kita gunakan atau kita manfaatkan adalah kreativitas inovasi kita, memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Itu apa kita fungsikan secara maksimal. Terkadang guru itu kan kurang memanfaatkan hal-hal yang nampaknya itu sederhana, hal-hal yang sepele itu kurang dimanfaatkan, padahal itu sebenarnya sangat membantu sekali dalam pembelajaran real anak. Karena anak usia kelas 4 itu kan masih perlu pengetahuan real, benda-benda nyata, benda-benda yang ada di sekitarnya sebagai sarana pembelajaran. Kemudian dari sisi metode pembelajarannya juga metode pembelajaran yang kooperatif itu, sehingga anak akan senang belajar dengan teman-temannya, belajar bersama, saling kolaborasi. Kalau untuk ditambah dengan pemanfaatan PowerPoint tapi yang interaktif itu kira-kira bisa tidak? Bisa saja, karena itu perkembangan alat media komunikasi atau media untuk pembelajaran itu bisa membantu itu. Tapi ya tidak hanya terfokus pada itu. Yang lebih senang itu apabila anak-anak diajak pengalaman belajar real, misalkan dalam hal pembelajaran bangun geometris, itu anak-anak diminta atau diajak bersama membuat bangun geometris, bangun datar itu dari kertas yang berwarna-warni. Kemudian kita untuk bangun berbagai bangun geometris itu kan akan senang. Kalau bangun yang 3 dimensi ataupun yang berupa bangun ruang itu kan juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga anak suka untuk belajar. Ya. Jadi langsung pengalaman langsung. Iya, pengalaman langsung anak dalam pembelajaran. Itu berarti masuk ke PJP. Ya, PJPN nanti akan memproduk bangun ruang, bangun datar. Anak itu kan akan ingat selamanya perbuatan dia. Selanjutnya Bapak, guru kurang memanfaatkan dan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif itu, Bapak. Bukan hanya tadi matematika, tapi di sini untuk yang pelajaran yang lainnya. Dari sini akar penyebabnya, guru belum terampil memanfaatkan dan menerapkan media pembelajaran yang inovatif seperti itu, Bapak. Nah, dari sini kira-kira untuk solusinya bagaimana? Ya, memang ini menjadi tantangan kita bersama sebagai guru terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
hari semakin cepat ini kita harus beradaptasi, menyesuaikan, sehingga guru itu dituntut untuk selalu belajar dan belajar terus, ya tidak terhenti, karena yang namanya ilmu dan pengetahuan teknologi itu berkembang semakin besar. Jadi ini yang perlu kita sadari, jangan sampai kita itu hanya diam, tidak berupaya, tetapi harus memanfaatkan media yang sekarang itu sudah menjadi bukan hal yang asing, ya, entah itu HP, entah itu laptop sebagai sarpasnya untuk pembelajaran, itu semuanya kita harus belajar literasi digital, bagaimana kita menguasai. Ya. Kalau di sini rencananya Bapak ini untuk materinya itu saya mengambil tentang perubahan wujud benda Bapak. Ya. Materi IPAS untuk kelas 4. Ya, nah IPAS itu. Nah dari itu kira-kira nanti dengan media apa nih Pak kalau perubahan wujud benda? Kalau perubahan wujud benda itu kan paling real, itu kita melakukan eksperimen dari berbagai benda yang bisa memang berubah wujud. Misalnya kalau air yang dipanaskan bisa berubah menjadi gas, itu kan bisa kita amati dari uapnya itu. Kemudian perubahan lilin yang mencair misalnya setelah dipanaskan, itu kan bisa juga perubahan bentuk semacam itu. Ya, jadi kita perbanyak benda-benda real yang bisa berubah bentuk apa saja, kita adakan eksperimen dengan anak-anak. Berarti menggunakan media asli. Ya, benda asli itu akan lebih berkesan pembelajaran kita. Terkait ini kalau nanti semisal ya Pak, itu kita nanti membuat produknya itu apa itu namanya, agar-agar gitu Pak. Nah, itu kan dari benda cair, ya. Cair terus nanti kita panaskan, Ya. Itu nanti akan menjadi agar-agar, itu kan termasuk benda padat nih Pak. Ya. Nah, itu kira-kira masuk nggak ini? Itu bisa saja kan. Tadinya dari benda padat ataupun ya serbuk itu kan kita campur dengan air menjadi cair, terus kita olah sehingga nanti dalam prosesnya itu perlu waktu sehingga menjadi membeku menjadi benda padat, itu kan bisa saja sebagai media pembelajaran juga. Jadi itu juga termasuk PJBM Pak? Bisa. Ada produk yang ada produk yang dihasilkan. Selanjutnya Bapak, untuk yang terakhir ini Bapak, terkait siswa itu kurang termotivasi untuk menyampaikan pendapat Bapak. Jadi di saat pembelajaran itu ternyata ada anak itu yang tidak mau untuk menyampaikan pendapatnya. Entah dia itu sudah paham ataukah belum, tapi tidak mau untuk menyampaikan pendapatnya. Dari sana itu ternyata setelah dianalisis itu akar penyebabnya itu guru belum menerapkan metode pembelajaran untuk memunculkan kepercayaan diri siswa. Nah itu kira-kira bagaimana Bapak untuk penyelesaiannya? Memang ini menjadi satu PR besar bagi kita. Salah satu teknik untuk mengaktifkan anak itu adalah membangkitkan anak itu mau bertanya. Kalau sudah mau bertanya itu nanti kan dia akan berani akhirnya mengungkapkan pendapatnya. Tapi memang ini perlu satu kesabaran, perlu satu pelatihan sehingga anak-anak itu bagaimana mampu mengajukan pertanyaan dulu yang paling sederhana. Itu bisa kita bimbing misalnya ya sebelum ataupun dari pelajaran apa saja lah, anak-anak itu kita ajak untuk berusaha setiap ada pembelajaran itu paling tidak mengajukan pertanyaan, meskipun itu hanya sederhana. Dari sederhana itu nanti kalau diulang-ulang kemudian anak-anak akan menjadi semakin kritis. Jadi itu untuk membangkitkan
kemampuan anak menyampaikan pendapat atau menyampaikan gagasannya itu yang itu membangkitkan mau bertanya terlebih dahulu dengan cara ya dibimbing sejak dari awal gitu. Kalau kita kaitkan untuk materi pelajaran IPAS ini Bapak tentang Ya. macam-macam bentuk energi. Ya itu. Nah ini saya punya rencana kalau di sini tetap kita memanfaatkan model kooperatif learning. Berarti learning Itu nanti kira-kira bisa nggak Pak? untuk pembelajaran IPA Untuk membangkitkan motivasi tadi. bisa saja karena pembelajaran cooperative learning itu kan sifatnya interaktif dan ya interaktifnya tidak hanya dengan guru tapi dengan siswa yang lain itu nanti akan membiasakan akan membentuk kebiasaan anak itu kolaborasi kerjasama sehingga nanti hasil pembelajaran itu bisa maksimal. Jadi bisa saja kita gunakan. Jadi komunikasi antar teman di dalam Antar teman dalam kelompok bisa dinamis, kemudian interaksi dengan guru juga lebih. Terus nanti akhirnya ke presentasi. Iya, presentasi. Jadi, tahapnya kan semacam itu. Terima kasih. Nah di sini juga rencananya saya akan ke PPT interaktif dan juga dipadukan dengan video pembelajaran seperti itu Bapak. Ya, bisa itu sebagai teknik nanti untuk persiapan dalam pembuatan model ataupun media pembelajaran yang semuanya itu nanti akan memaksimalkan proses pembelajaran sehingga nanti CP-nya itu betul-betul sesuai dengan harapan kita. Di sini juga kami semisal menerapkan PJBL seperti itu bisa nggak? Bisa Untuk perubahan energi. bisa. Jadi nanti produknya itu nanti apa bisa kita pajangkan atau bisa kita tunjukkan saat kita itu misalkan dalam satu event kemudian mengadakan pameran sekolah ya itu bisa saja nanti produk-produk dari pembelajaran itu kita tampilkan, kita pamerkan itu bisa. Ini nanti rencananya kalau untuk perubahan bentuk ini nanti dari itu loh Bapak akan membuat sebuah produk lampu sederhana. Bisa itu nanti kan di situ bisa ditampilkan alur uraiannya juga kan nanti ini alat yang semacam ini ternyata merupakan satu produk dari pembelajaran perubahan wujud ini dari energi ini menjadi energi ini itu wujud alatnya semacam ini. Oke, terima kasih Bapak. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya wawancara saya bersama dengan Bapak Dr. Andre Sugino, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Mojorejo 1 tentang akar penyebab masalah yang sudah kami pilih dan alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan referensi untuk solusinya yang nanti akan kami terapkan di dalam PPL pembelajaran. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Mas, mudah-mudahan lancar, sukses selalu untuk tugas-tugas panjenengan baik dalam perkuliahan ini maupun nanti tugas di sekolah. Terima kasih Bapak. Demikian Bapak Ibu semuanya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.